Bisa tidak saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan absorpsi lingual atau kalau kata biasanya itu bukal mulut? Mr. Expert, could you please explain what is meant by lingual absorption or buccal absorption? That's absorption through the mouth. So rather than through the stomach, it's through the inside of the mouth. Artinya adalah absorpsi melalui mulut, ketimbang melalui lambung. Absorpsi di dalam mulut, yang terjadi di dalam mulut. Bisa saudara bedakan absorpsi mulut itu dengan yang melalui lambung, perbedaannya apa jika dikaitkan dengan metabolisme obat? What is the difference between buccal absorption and stomach absorption? If this is related to, if you link this up to medicine. So buccal absorption through the mouth. Jadi absorpsi melalui mulut, tadi istilah dalam bahasa Inggrisnya buccal absorption, occurs when something is placed in the mouth. Terjadi ketika sesuatu dimasukkan dimasukkan ke dalam mulut. And it stays in the mouth. It does not go to the stomach. Dan tetap tinggal di dalam mulut. Artinya tidak turun dan masuk ke dalam lambung. So it's not swallowed, it stays in the mouth. Artinya tidak ditelan, tetapi tetap di dalam mulut. Itulah yang dimaksud dengan buccal absorption. It will still go to the blood and it will still circulate, because if something kills you, akan tetapi itu tetap masuk ke dalam aliran darah dan beredar bersama dengan darah. It still must go to the blood and to the liver and to the brain. But karena kalau itu untuk dapat membunuh, maka cyanida tersebut harus masuk, harus sampai ke jantung, ke hati, ke otak. And there might be less in the stomach. Dan jumlah cyanida yang terdapat di dalam stomat, di dalam lambung kemungkinan kurang. Apakah bisa, coba dibedakan, kalau bukan lewat lambung, yang absorpsi mulut itu dari mulut itu langsung kemana? Misalkan racun atau obat itu langsung kemana? Apakah langsung ke otak atau langsung kemana? Kalau tidak lewat lambung, tadi kan saudara katakan bahwa absorpsi itu hanya di mulut, gitu loh. Itu habis dari mulut, itu kemana lagi gitu? You mentioned about the possibility of buccal absorption through the mouth. Now, but you said that the drug doesn't go into the stomach. So from the mouth, mouth, where does the drug go? So it passes through the mouth into the bloodstream. Jadi dari mulut masuk ke dalam aliran darah. Some might also go to the stomach and get absorbed, but most of it goes through the mouth into the bloodstream. Beberapa di antaranya mungkin tetap bisa masuk ke dalam lambung dan terabsorpsi, tetapi paling sebagian besar berada di mulut. Jika dikaitkan dengan kasus ini, di mana seseorang itu meminum minuman yang menurut laboratorium toksikologi ada natrium cyanida di dalam minuman. If that is linked up with this case in which natrium cyanide was found in the drink, in the Vietnamese coffee or in the drink, dan dihubungkan oleh keterangan yang ahli tadi berikan bahwa meminum itu bisa ada absorpsi di mulut, bisa juga ada sebagian masuk ke dalam lambung. Coupled with your explanation that buccal absorption is possible,
and that buccal absorption may also, and that through buccal absorption, the drug may also go into the stomach. Apakah mungkin pada kasus ini terjadi absorpsi lingual atau absorpsi mulut itu dari cyanida yang diminum dan juga absorpsi di lambung yang mengakibatkan efek keracunan pada korban? Would it be possible that in this case, buccal absorption as well as stomach absorption took place that lead to poisoning suffered by the victim? Yes, that is possible. When someone takes a drink, they usually swallow it, but some will be left in the mouth. Ya, itu mungkin karena ketika seseorang minum atau meneguk minuman, maka minuman itu akan tertelan masuk ke dalam lambung dan ada bagian dari minuman itu yang masih ada di dalam mulut. If they swallow the drug, most of it will be absorbed from the stomach and intestines, but some from the mouth. Kalau orang itu menelan minuman tersebut, maka sebagian besar akan diserap oleh lambung dan juga usus, tetapi ada yang masih tersisa di mulut.